Ari kemplung masuk maduli sumbung, ari kemplang masuk mapas jolang, ari kemplung masuk dodosam. Nah ini kini mau hebat ya. Uang rene mangan bebas, dodok tinggal milih anu wadermas, anu pipirik, apa mana kok? Anu rabik ternyata. Pecah. Ikan luar biasa kok keren kok. Semua datang rene makan gratis, apa kan? Makanya barokah. Assalamualaikum. Abah. Aduh, izin. Siap. Kang. Siap. Izin UI. Nah, terus ya abdi kan ke Dedamelan, namina eta Kota Magegeg. Jadi Kota Magegeg eta antitesa dari kota-kota nu hebat. Abdi wali kotana. Jadi apa itu? Wakilna. Abah, apunten angga ya. Jadi abdi mah. Jadi abdi damel program. Acara eta program Kota Magegeg. Kota Magegeg. Magegeg eta mun bahasa Jawa nama tidak bergerak. Oh iya, pakai kesama. Jadi eta kumaha? Eta abdi tadi ngadangu Abah cerita soal ari eta pamarentah damel sawah nu can jelas. Padahal di dieu tos aya yang perlu irigasi dibenerin, malah ini bikin program yang enggak jelas. Nah mohon Abah minta koreksi sehingga mungkin mau kita adopsi di kota kami. Iya. Nah itu Bah, mohon arahan. Jadi kita komentarkan apa nih? Abah, Gimana? supaya tadi tuh amanat Abah itu kan pemerintah, saya tangkap tuh dua tadi itu. Pertama local wisdom. Local wisdom itu soal potensi kelokalan daerah ya, bahwa di sini ada sawah, ada padi yang harusnya itu dirawat. Pemerintah mengintervensi, bukan membuat program yang belum tentu berhasil. Nah itu bagaimana mungkin Abah bisa menjelaskan? Mangga. Jadi gini ya, itu juga sama pikirannya. Di tempat lain kita dengar nih, mereka buka lahan baru dengan menggunakan tentunya dengan biaya yang besar, kemudian bikin bendung irigasi, baru diairi, dan itu pemiliknya siapa kan tidak tahu. Nggak tahu. Ya kan? Betul. Apakah itu dihibahkan kepada masyarakat? Atau memang pemerintah yang mengelola? Itu kan sulit, dengan biaya besar. Nah ini di sini kan beda ya. Betul. Lahan Sudah ada. Kebiasaannya pun sudah terbiasa. Iya kan? Betul. Ketahanan pangan sudah terbukti. Itu aja diintervensi. Betul. Semakin meningkat. Kita kan karena begini-begini, tujuannya syukuran itu. Syukuran itu. Ya kalau kagak ada ditutupnya bagaimana? Betul. Bantu dong lah. Ya. Betul Pak, sepakat. Rongkahan dulu. Iya kok. Foto sih kok, aja ngacak. Insya Allah nanti diterapin lah di Kota Magegeg. Iya harus. Konsep Bapak ini udah terbukti. Ketanambangannya udah jelas clear. Nah, terus apunten Bah hiji deui eta soal kebudayaan pariwisata. Mun abdi mah nya kadanguna teh sebenarnya nangis gitu. Nangis teh kieu harusnya kan pemerintah tuh auto, udah otomatis, udah jelas tiap tahun di sini ada acara, orang datang banyak ke sini. Ada sesagon, kipang, gratis, keren ya kan, uang kan? Kue Inggris kue Belanda, Taster. Nah, itu kan harusnya pemerintah auto, ulah yang dipentaan kan gitu. Nah ya, apa tak kumata, mungkin selain yang tadi disampaikan itu, kira-kira amanat apa buat kota kita ini? Oke, poinnya begini, respect. Harus peka terhadap apa yang terjadi di bawah sebetulnya. Karena kita sudah sampaikan sering. Tim saat kita sampaikan. Iya. Itu poinnya. Iya. Kedeng ya. Pemerintah itu semua wakil. Rene anu paling buat ngebangun. Kadang-kadang kita menajis ego.
Mau menang nih wong, nyumbangkeun, ya kan? Bah kadang-kadang gitu kan. Nyumbang yuk 2 miliar, 3 miliar sepeda listrik. Iya, kadang-kadang mah kesininya nggak ada itu di tetangga, Bah. Mudah-mudahan ada pada kemana. Siap, Bah. Mungkin mungkin Bang itu hatur nuhun atas tadi atas dahana seueur ya Pak Wakil ya. Makanya wakil sih. Iya, batur. Ini YouTuber ya. Oh iya. Ini orang TV One. Orang udah selesai, kayak saya mah kami udah selesai. Kita mar balik. Iya. Ya. Iya. Saya juga pengen ketemu sama Abah hatur nuhun. Ya. Tadi sudah dapat obrolan dari semalam dan tadi ya. Mohon izin upload ya Pak ya. Oh, mangga. Full. Mangga. Kayak lamun berhasil, ulah bohong. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, sebaliknya sehat. Itu tadi saya keliling di sini. Nah, Imah Imah Gede ya? Imah Gede. Itu ada acara apa kan? Tadi rame-rame. Sampai berbondong-bondong bawa apa sih? Padi, terus pertanian. Itu ada acara apa di sini? Ini kebetulan di tepatnya di desa Bujang Sari, desa ini di Kasepuhan Cisungsang ini. Kasepuhan Cisungsang ini setiap tahun melaksanakan seren tahun. Salah satu bukti ungkapan rasa syukur tadi seperti tadi udah dilihat lah. Ada rengkong, ada angklung buhun, terus ada kesenian-kesenian tradisional lokal, ada debus, ada netepkeun Sangyang Sri padi, betul-betul untuk menghargai sebuah ritual untuk padi itu betul-betul menjadi sakral. Dan ini sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Kasepuhan Cisungsang. Ya, Pak Imam ini salah satu kadis Kabupaten Lebak ya, kadis Dupar ya. Kadis Gawangi. Tentang wisata, destinasi wisata, kebudayaan itu kan ke Bapak ya. Jadi ini Pak untuk pertanian di sini kayaknya tadi tuh kayak kurang gimana sih ya untuk hasilnya, kayak di sini hasil pertaniannya apa Pak? Di sini emang kalau masyarakat adat Kasepuhan dia menitik beratkan ke sawah, ke produk padi. Banyaklah hasil bumi lainnya, ada di sini ada gula, terus pisang, ya hortikultura macam itu. Nah, sebab buah-buahan. Pak, ini apa sih namanya itu? Ini namanya leit. Jadi masalah ketahanan pangan yang terus didorong oleh pemerintahan pusat, sebetulnya masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul dan juga Baduy di kita di Lebak itu udah dilaksanakan sejak beberapa tahun silam. Jadi udah turun-temurun. Makanya di masyarakat adat Baduy, adat Kasepuhan seperti di Cisungsang ini tempat kita duduk di sini, itu terkait ketahanan pangan mereka udah selesai. Karena tidak boleh menurut aturan adat itu padi itu dijual belikan. Jadi betul-betul disimpan di tempat di leit, yaitu untuk menjaga agar supaya masyarakat Kasepuhan di waktu musim paceklik kemarau tidak kelaparan, tidak kekurangan. Walaupun tadi disinggung pertanian, emang sekarang kan pertanian tidak hanya tanah hujan, tapi perlu irigasi dan sebagainya. Dan emang kondisi sekarang sebetulnya pemerintah kan, kita tahu 2 tahun terakhir banyak anggaran difokuskan untuk penanganan COVID. Jadi kayak irigasi dan sebagainya belum tertangani semua. Dan ada emang skala prioritas sebetulnya. Skala prioritas, walaupun emang ini Cisungsang dengan luas sawah yang cukup besar,
Tapi memang ada beberapa tempat juga yang sama kondisinya sebagai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, wali kota Megeger. Wali kota Megeger datang di Cisumsang. Ya, halus Pak Kadis, acaranya keren ya. Ini makin saya lihat dari depan udah macet kan. Terus masuk ke dalam banyak pameran-pameran. Berarti kan berhasil Pak Wakil. Berhasil. Pak Wakil sing mau tak? Ya sih mau biasa sembarang mebengi. Mebengi nginep di sini. Widih, alhamdulillah dijamu sama Abah Usep di sini sampai disediain tidur walaupun gelondongan. Kita makan elok sing suwe maksudnya tiap tahun merene ke. Mekan dua periode aja tuh 2020 2021. Karena kan lagi Covid. Nah, sehingga saya biasa tuh. Perasaan kesan Pak Wakil gimana? Nah, justru saya itu baru pertama kali seumur hidup berkunjung di acara Senam tahun ini, Pak. Jadi kayaknya pas beneran ramai banget. Jadi ada berbondong-bondong bawa hasil padi, tapi pertanian gitu kan. Berarti Kabupaten Lebak ini kaya. Iya. Kaya dengan pertanian. Itu gimana tuh coba? Oke, kami lanjut ya. Nah, selain kesan yang ada di sini Pak Wakil, kira-kira tidur nyaman? Turunnya nyaman? Oh, alhamdulillah nyaman. Walaupun lamun bahasa Indonesia naiknya lambat nih. Walaupun rada-rada tiris gitu ya. Cek bahasa Kabupaten Kidul mah, Banten Kidul mah rada tiris gitu. Soalnya di daerah kota saya, Kota Megeger itu panas. Kalau di sini kan udaranya sejuk masih tumpah. Terus airnya juga masih nyes gitu, kerasa dingin, segar gitu. Mamang Surbaur melu diajak? Nggak ikut, bobo katanya ada halangan, lagi ada tugas, lagi reses nggak tahu kemana. Ya, katanya lagi Pak. Suka dibanding katanya. Kita ngobrol sama Pak Kadis aja. Ya ngobrol. Jadi tadi saya mendengarkan pesan-pesan dari Abah ya terkait dengan menurut saya itu sangat penohok sekali sebetulnya pesannya Pak Kadis. Nah, kaitan misalnya soal local wisdom, pembangunan area pesawahan. Nah, ini di luar fungsi Pak Kadis sebagai Kadis Parbud ya. Pernah nggak misalnya dari pemerintah kabupaten datang ngobrol, ini loh Pak Abah itu kan tadi bilang ini Abah Usep mohon dibantu untuk irigasi. Nah itu kan langsung berkaitan dengan fungsi di sini. Itu pernah nggak Bupati atau pemerintah kabupaten menentukan skala prioritas? Jadi untuk Cisumsang emang sampai tahun ini belum tersentuh. Tapi sebetulnya untuk desa tetangga seperti Cisitu itu udah dibangun bendungan irigasi. Untuk di Cisumsang emang tahun-tahun ini belum. Mudah-mudahan tahun depan lah. Emang karena keterbatasan anggaran, akhirnya kita skala prioritas. Sebetulnya semua areal pesawahan, irigasi emang harus dibangun. Cuma anggaran kita Kabupaten Lebak terbatas, makanya kita sering nyolek-nyolek ke provinsi. Tolonglah bantu dari provinsi. Provinsi kan anggarannya cukup besar. Makanya dari tadi yang di Abah sampaikan udah koordinasi dengan kami. Karena rekomendasinya dari pemerintah Lebak untuk membuat proposal misalnya ke pertanian provinsi, ke Perkim. Cuma mungkin dari sana juga ada skala prioritas. Skala prioritasnya mungkin aja dipakai membangun stadion yang megah di Banten itu. Jadi irigasi Panian irigasi Wanten. Iya. Tapi bener ya, karena kan sebetulnya ya bukan kita tidak perlu stadion, tetapi ada hal yang prioritas yang memang bisa kita berusahakan dulu. Mungkin konon Pak Wakil Pak Kadis. Penjelasan dari Bu Kepala PMD kan, kena refocusing. Refocusing tapi stadion bisa jadi. Wah, ada apa kan?
ini bebas kan? Iya, bebas, Karena bebas. oh udah saya ngobrol dengan Bupati, Bupati wali kota, Pak Wakil. Ini wakil wali kota dua. Wakil wali kota. Tuh. Memang Kabupaten Lebak sebetulnya menurut data statistik di Banten itu sebagai salah satu lumbung pangan. Tapi ya begitulah kenyataan, kita anggaran terbatas dan alhamdulillah sih dari Kementerian Pertanian emang bantuan banyak sekali dari mulai FMSRB, terus jalan usaha tani sangat masif, termasuk irigasi. Tapi tadi itu ada skala prioritas mana aja yang betul-betul tadi menurut Abah kan di sini 2000 ya, 2000 hektar lahan sawah dan di Lebak itu yang 2000 itu banyak. Ya, dan 2000 banyak. Mudah-mudahan lah ini juga nanti sampaikan ke pimpinan kami, mudah-mudahan 2023 ya minimal gotong royong lah dengan Provinsi Banten untuk membangun irigasi itu. Karena kita lihat tadi walaupun Abah tidak menyampaikan apakah produksi padinya tahun ini meningkat atau tetap atau menurun. Tapi kalau masyarakat adat mau turun mau tetap mau meningkat, tetap melaksanakan ritual selasa syukuran terhadap hasil panen. Pak Ades tadi ya yang saya dengar dari Abang nih berkeinginan ini kan kita harus peka ya menangkap ya. Kalau beliau kan mungkin kalau ngomongnya telanjang kan udah mungkin Pak Wakil ya kan? Ngomong telanjang pun kan ya mau ke toilet dulu ya. Ya sebelum ya Pak Ades Pak Ades kan ngobrol dulu. Itu kan tadi soal budaya tuh. Pak apa itu bilang sebenarnya di sini tuh tiap tahun datang banyak orang ke sini. Dia tuh mungkin ya kalau sosok beliau kan nggak mungkin ngeluh. Tetapi ini menurut saya harusnya pemerintah kabupaten lebih aktif lagi, misalnya subsidi kegiatan terus ribuan orang nih yang datang ke sini makan gratis lagi. Itu bagaimana pemerintah daerah? Jadi sebetulnya kita dari dulu kita hadir untuk masyarakat Kasepuhan walaupun tidak besar. Karena bukan Cisungsang aja yang melaksanakan Serentahun seperti ini itu ada kurang lebih 15 sampai 20 Kasepuhan di Kabupaten Lebak. Dan pemerintah Kabupaten Lebak karena terbit Perda nomor 8 yaitu perlindungan, pengakuan dan pemberdayaan hadir di Serentahun ngalaukan cek bahasa orang dia. Ngalaukan emang tidak besar untuk Kasepuhan-Kasepuhan seperti yang gede Cisungsang, Cisitu, Citorek, Guradog, yang Kasepuhan induk kita kasih 10 juta non tunai, tetap mekanisme ini. Untuk Kasepuhan yang kecil-kecil rendangan atau Kasepuhan yang baru melaksanakan kita kasih 5 juta. Dan dulu mah cuma 5 juta. Dan itu berkat kolaborasi sinergitas antara eksekutif dan legislatif akhirnya dinaikkan. Mudah-mudahan tahun 2023, nah ini tergantung juga yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat nanti bergaining dengan eksekutif apakah akan betul-betul ditingkatkan. Kalau kita dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pariwisata emang pengen didorong jadi sebuah event yang besar itu. Tidak, karena pelestarian budaya yang di Lebak ini ya sangat luar biasa masif. Jadi di Perda itu ada 522 Kasepuhan dengan rendangan. 522 loh. Ya, Perda nomor 8 itu di Kabupaten Lebak. Padahal jumlah desanya di Lebak 345 desa, 5 kelurahan. Jadi lebih banyak potensinya. Iya semua ada. Ntar ngomong Pak Wakil mana Pak Wakil? Pak Wakil, Pak Ades minum ini. Bobo iya. Tadi ngecek dapur, mau tadi bikinin kopi. Waduh, takut ngantuk doang Pak Ades. Ada gawe apa arane? Apa keren? Iya, udah pegangan kopi as bayi maksudnya. Inilah Cisungsang kan? Iya. Ustaz, pengen bolanya. Maklum banyak tadi makan. Alhamdulillah Abah udah disiapin sejuta untuk kamu. Iya. Minuman beneran sampai berapa di sini? Banyak.
Kayak nih kampung nih kota gitu. Di kota saya juga, Pak. Iya sih, bener sih. Tapi Bang Adis, ngomong-ngomong, ini kan soal budayaan. Nah, ini kan ada butuh pengembangan nih. Saya lihat memang dalam 1-2 tahun ini, Pemkab Lebak itu mengkampanye destinasi wisata dan kebudayaan. Nah, kira-kira kan lebih banyak. Apa yang diraih? Kemudian sudah dapat benefit belum? Misalnya pengunjung banyak ya kan belanja destinasi ya kan. Apakah sudah banyak pengunjung atau berapa yang kan tersedia? Benar. Jadi untuk itu alhamdulillah nih 2022 kita target kunjungan itu 300.000. Nah, di bulan Juli libur Lebaran kita udah melampaui 400.000. Makanya di perubahan ini kita rubah target kunjungan wisatawan. Mudah-mudahan kondisi COVID-nya seperti ini bisa melaksanakan event. Dan yang anehnya di Kabupaten Lebak di 2 tahun terakhir 2020-2021 sektor pariwisata emang tertekan. Terimbas paling awal, pulih paling akhir kan. Tapi industri pariwisata di Lebak meningkat. Jumlah KP yang tadinya 35 sekarang udah 70-an. Terus jumlah hotel yang tadinya 5 sekarang udah 10. Ini ada 2 kemungkinan sebetulnya. Apakah orang Lebak yang tadinya kerja di luar kena PHK, pulang kampung ke Lebak, pesangonnya dipakai usaha, atau betul-betul industri pariwisatanya meningkat. Mudah-mudahan yang kedua yang betul. Gitu. Kepala desa pinter ya. Pinter, emang cocok ya. Orang kaya neng kota sebelah ya. Kayaknya bisa diangkat neng kota Megegeg ya. Kepala dinas Kabupaten sebelah malah ada anggaran sekian mau dialokasikan di sepeda. Listrik. Mana itu, Pak? Iya. Oh ya, tadi saya lihat karena wisatawan kelas asing. Jadi kayak bule-bule itu Pak di sini. Iya. Betul. Saya untuk Cisungsang emang tamunya dari luar biasa dari mana-mana. Dia bagus, Abah Usep ini jaringannya luar biasa. Dan juga adiknya kan, Kak Agus Wena, kebetulan adik Mbak Usep itu anggota DPR Kabupaten Lebak. Dan dia juga punya komunitas, senang touring segala macam. Makanya hampir tiap tahun Brotherhood itu datang ke Kasupuan Serentaun Cisungsang. 1%. Sultan TV juga alhamdulillah engros. Iyalah. Kita kan harus guyup, harus saling collaboration. Betul. Iya kan? Jadi kita kan Kota Megegeg, komunitas lain itu harus kolaborasi. Betul. Kalau sekarang kerja sendiri itu nggak mustahil. Harus sinergi. Lah iya makanya tetangga wong kono kok, wakil wali kota sebelah kok. Lama misalnya pembangunan harus mau maju, kolaborasi mah. Betul. Kolaborasi. Insya Allah tahun depan untuk Kota Megegeg mau ngebantu di sini Pak. Iya. Siap. Aja. Alhamdulillah. Siap. Aja janji doang kok. Support Aqua. Aja janji Sedus. Oh, ini nih yang kita minum loh. Yang beliau itu produk hasil air minum di sini Lebak Selatan. Dari Sungai Cimadur pabriknya ada. Kalau mau ke Gunung Luhur lewat Warung Banten kelewat tuh pabrik airnya itu. Siap. Jadi, Siap Pak Kadis. Siap. Kalau Jadi anu maning Bang. Mumpung anu Pak Kadis, engko sibuk Pak Kadis. Enak itu karena Pak Kadis malah. Yang kok teleponan bae lah menang. Pak beliau lagi sibuk. Iya. Jadi alhamdulillah bisa nyempatakan hadir. Iya. siap. Iya. Suatu apa ya? Hormatan lah. Iya. Apa maning di Kota Megegeg bisa. Mau kita jadi kita ini Pak Kadis ternyata Pak Wakil lebih pinter ya dari peran dia. Jadi setelah ini nih Serentaun Cisungsang, September ada Serentaun Neglasari. Dekat di sini di Cikatomas, Cilograng, yang Curug Ganteh itu. Situ. Terus nanti lanjut Citorek, lanjut Guradog, lanjut Cibarani. Jadi masih banyak rangkaian Serentaun sampai dengan awal November kita. Biasanya orang gitu, kono ya, Pak Wakil. Betul. Jadi kadang-kadang kan kita harus bagi tugas Pak. Betul. Ya kan? Biasanya tiap weekend
seren tahun sini seren. Makanya ini saya udah tahun ini udah seren tahun ke-5. Kemarin Cisitu, terus Cisungsang, Cipining, Neglasari, Cibadak, terus Ciherang yang di Cikotok itu. Semua ada ritual seren tahun sama. Cuma yang besar-besar kayak Cisungsang, Cisitu. Nanti di Citorek tuh, Gunung Luhur sama lebih besar. Nanti kita harus hadir di sana biar lengkap. Siap. Terima kasih Pak Wali, terima kasih. Terima kasih. Siap. Siap. Abdi nyuhunkeun teleponna. Siap.